Adapun materi yang akan disampaikan pada mata pelatihan ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberi limpahan kesehatan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran yang diselenggarakan oleh Pusbangkom SDA dan Permukiman BPSDM Kementerian PUPR. Perkenalkan, saya nama Bambang Sunarto. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi di dalam modul pelatihan perencanaan teknis air tanah, yaitu modul terkait hidrologi air tanah. Mari kita simak bersama. Pertama-tama kita harus tahu lebih dulu apa itu definisi hidrologi. Dan kemudian baru kita bisa memahami definisi hidrologi air tanah. Hidrologi adalah ilmu yang berkaitan dengan air, gerakan air, sirkulasi, dan kemudian sifat fisik, kimia, dan biologis dari air, yaitu yang berada di atas, pada, dan di bawah permukaan bumi. Jadi untuk hidrologi air tanah lebih berperanan yaitu yang berada di bawah permukaan air tanah. Untuk memahami lebih jauh hubungan antara aliran air tanah dan aliran sungai di dalam suatu das, maka kita perlu tahu asal-usul daripada keberadaan air tanah dan air permukaan, air atau air sungai, itu dalam suatu konsep apa yang disebut neraca hidrologi. Dari presipitasi di suatu das, maka infiltrasi akan terjadi dan sisanya akan berubah menjadi limpasan permukaan dan kemudian sebagian juga berevapotranspirasi. Kejadian ini menyebabkan pemisahan dua bagian daripada neraca hidrologi ini, bahwa infiltrasi inilah yang akan nanti pada akhirnya akan menghasilkan aliran dasar atau base runoff. Sedangkan yang di pasar permukaan akan menghasilkan yang disebut aliran langsung atau direct runoff. Dua-duanya ini bergabung, base runoff dan direct runoff, aliran dasar dan aliran langsung, menjadi limpasan total yang disebut total runoff. Total runoff ini di dalam satu das dinyatakan dengan debit aliran sungai. Sebelumnya kita harus memahami dulu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air harus berbasis wilayah sungai. Berarti pengelolaan sumber daya air tanah juga harus berbasis wilayah sungai. Apa yang disebut wilayah sungai, apa yang disebut das, dan apa yang disebut cat harus dipahami lebih dulu. Wilayah sungai bisa terdiri dari satu atau lebih daerah aliran sungai atau das. Sedangkan cekungan air tanah, cat, batas-batasnya bisa berada di dalam wilayah sungai yang disebut cat internal, dan bisa lintas wilayah sungai yang disebut cat lintas wilayah sungai. Terlihat dalam gambar ini sebagai contoh wilayah Sungai Citarum. Terdapat dua warna yang menyolok. Sebelah kiri yang ada tiga warna biru yaitu bendungan, ada tiga bendungan di wilayah Citarum, itu berada di dalam das Citarum. Sedangkan yang satunya lagi, meskipun wilayah Sungai Citarum, tetapi namanya bukan das Citarum, yaitu das sekitar dari Sungai Citarum. Ini berada dalam satu wilayah sungai. Selanjutnya, kalau kita perhatikan cekungan air tanah dan das, itu kemungkinan bisa saling overlap. Oleh karena itu kita harus tahu catnya berada di mana dan dasnya berada di mana dan wilayah sungai itu berada di mana. Di situ Sungai Citarum terlihat di bagian tengah
kanan kiri ada juga beberapa das kecil yang bergabung dalam satu wilayah sungai. Cat internal di dalam das Citarum Hulu sebagai contoh saya buatkan di sini. Jadi bukan wilayah sungai, di Citarumnya sendiri itu ada das Citarum bagian hulu. Kita perlihatkan di sini ada cat internal, yaitu cekungan air tanah Bandung Soreang dan cekungan air tanah Lembang. Di situ terlihat bahwa semuanya 100% berada di dalam das Citarum Hulu. Itu disebut dengan cat internal. Kemudian mempelajari potensi air sungai, kita sudah mengetahui bahwa berdasarkan neraca hidrologi, maka terlihat bahwa kalau sungai itu bisa diukur besarannya, sehingga run-off yang merupakan debit sungai itu merupakan ketersediaan air permukaan dari sungai tersebut. Bagaimana dengan ketersediaan air tanah? Potensi air tanah dalam cekungan air tanah, bendanya tak terlihat langsung. Yang terlihat hanya misalnya muka air tanah di dalam sumur gali atau sumur bor dengan memakai alat pengukur atau sounding. Jika ada yang sumur bor yang sedang beroperasi, hanya terlihat air yang dipompa keluar. Kejadian di bawah tanah sama sekali tidak terlihat. Jadi karena itu mempelajari air tanah itu lebih sulit karena bendanya tak terlihat langsung. Akibatnya potensi air tanah itu perhitungannya juga dilakukan secara tidak langsung. Apa sebabnya? Banyak ketidakpastian. Oleh karena itu perlu pengecekan silang dengan berbagai metode perhitungan yang lain. Dilakukan secara timbal balik dan trial and error. Banyak besaran-besaran yang diketahui hanya tidak langsung. Beda dengan air permukaan, bisa diketahui besarannya debit sungai dengan melakukan pengukuran karena bendanya terlihat. Tidak demikian dengan air tanah. Aliran air tanah sebagian besar tidak terlihat langsung, sudah saya sebutkan tadi, dan merupakan bidang ilmu yang memerlukan pengetahuan geologi dan hidrologi. Ada dua ilmu turunannya, yaitu yang satu hidrogeologi, yang satu geohidrologi. Apa bedanya? Dua-duanya mengenai ilmu mengenai air tanah. Hidrogeologi lebih menyangkut ke geologinya, jadi disebut geologi air tanah. Sedangkan geohidrologi menyangkut hidrologinya, yaitu hidrologi air tanah. Kenapa air tanah itu sulit dihitung dibandingkan dengan air permukaan? Contoh bendungan Tilong NTT. Bendanya terlihat, bisa dihitung volumenya. Berapa volume air permukaannya ada di situ. Jadi potensi air permukaan lebih mudah dihitung daripada potensi air tanah. Untuk menghitung potensi air tanahnya, maka yang kita harus hitung adalah besarnya imbuhan alami dan besarnya simpanan air tanah. Sebetulnya teknik perkiraan besar imbuhan air tanah yang pertama kita akan hitung, itu banyak metode, yaitu menggunakan data debit sungai. Kiri itu kelihatan gambarnya, ada sungai. Di situ terdapat data-data yang diperoleh dari hasil pengukuran di lokasi ini. Bisa terlihat juga gambar pos dari sisi-sisi yang lain. Dan ini cara mengukur sungai dengan cara merawas, banyak metode, tapi kita perlihatkan satu ini. Dan data yang dihasilkan adalah berbentuk seperti ini. Ini adalah data debit sungai Citarum Nanjung tahun 1919. Kemudian bagaimana saya bisa menghitung, atau maaf, Bapak Ibu sekalian bisa menghitung imbuhan air tanah dalam suatu das. Karena itu kita perlukan data tadi yang kami sebutkan, bahwa data yang diperlukan adalah data debit sungai. Contoh yang akan saya buat adalah Sungai Serayu Gerung untuk tahun 1925. Dan ini juga berlaku untuk tahun sampai sekarang 2021 jika datanya tersedia. Ini adalah angka-angka yang diperoleh, yaitu Q0 diperoleh angka 4,15 meter kubik per detik, QT 1,71 meter kubik per detik, T sama dengan 153 hari. Dari grafik ini cukup 3 angka ini untuk menghitung
imbuhan air tanah. Jadi berasal dari data debit sungai, ya. Akhirnya kita bisa menghitung berapa banyaknya imbuhan air tanah. IT tadi sudah diperoleh, Q0 sudah diperoleh, harga T sudah diperoleh, harga K juga sudah diperoleh. Kita bisa menghitung volume pada saat T dan volume pada saat 0. Dihasilkan angka 25 juta meter kubik dan V0 61 juta meter kubik. Imbuhan air tanah adalah selisih dari angka 2-nya, diperoleh angka 36 juta meter kubik. Bagaimana sekarang kalau pertanyaannya lebih jauh lagi? Karena bagaimana untuk seluruh wilayah sungai? Berarti diperlukan data debit harian dari das-das dalam wilayah sungai tersebut dan dilakukan analisis lengkung aliran untuk memperoleh keakuratan data yang dihasilkan. Proses kalibrasi data debit harian hasil model harus dikalibrasi terhadap data debit harian dari das-das yang berada di dalam wilayah sungai tersebut. Oleh karena itu, model ModFlow, WFlow, sebaiknya digunakan dalam program SWMS, Smart Water Management System, untuk wilayah sungai seluruh Indonesia. Dan ini menggunakan teknologi industri 4.0 ya. Jadi kita harus mulai melangkah maju untuk bisa menghitung untuk seluruh wilayah sungai berapa imbuhan air tanah dan berapa tampungan air tanah, tampungan statiknya, agar bisa menghitung atau kemudian mengalokasikan semua air tanah dan air permukaan ini dengan metode apa yang disebut istilah conjunctive use. Jadi masing-masing kekuatan daripada jenis air permukaan maupun air tanah ini untuk bisa memanage, mengalokasikan air sebaik mungkin di dalam wilayah sungai. Kesimpulannya, hasil data debit harian yang dihasilkan oleh model WFlow bisa dipakai untuk menghitung imbuhan air tanah di dalam wilayah sungai seluruh Indonesia dan seharusnya diterapkan untuk pelaksanaan dari SWMS atau Smart Water Management System. Sekian untuk kuliah yang pertama, nanti kita akan lanjutkan bagaimana cara menghitung tampungan statik daripada air tanah. Untuk kali ini cukup sekian dulu dan akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Terima kasih.